tentang kala satu pada persalinan. Sebenarnya kemarin awal-awal sudah kita singgung sedikit ya untuk kala satu, kala dua, kala tiga, kala empat, tetapi kita sekarang lebih masuk lagi. Ada apa saja sih nanti di kala satu, kala dua, kala tiga, dan kala empat, serta semua alat yang akan atau apa ya istilahnya monitor yang akan kita gunakan untuk masing-masing pada kala satu, kala dua, kala tiga, dan kala empat ya. Oke. Persalinan normal, yang dimaksud dengan persalinan normal itu adalah proses pengeluaran buah kehamilan cukup bulan ya. Jadi cukup bulan dalam artian tidak prematur, tidak posterem ya. Bayi, plasenta, dan selaput ketuban yang ada di dalamnya sebagai passengernya. Kemudian presentasi kepala, artinya posisi belakang kepala yang normal ya, ubun-ubun kecil ada di depan. Dari rahim ibu melalui jalan lahir, jadi bukan sesar ya, persalinan normal melalui pervaginam dan dengan tenaga ibu sendiri tanpa adanya alat yang membantu ya. Nah, di dalam persalinan normal itu dibagi menjadi beberapa kala. Yang pertama adalah kala satu, dimulainya proses persalinan yang ditandai dengan adanya kontraksi yang teratur ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam His ya, ada His palsu atau Braxton Hicks dan ada His yang sebenarnya. Nah, kemudian His yang adekuat adalah his yang baik ya, his yang sesungguhnya adalah his yang teratur, adekuat, dan bisa menyebabkan perubahan pada serviks sehingga mencapai pembukaan lengkap. Perubahan serviks itu ada dua, untuk refresh ya, ada penipisan atau effacement dan ada dilatasi atau pembukaan. Ya, jadi kalau pada Vida, kenapa kok lama pada kala satunya? Karena antara penipisan dan pembukaan itu tidak bersamaan. Pada primigravida, penipisan itu lebih dulu, yaitu effacement, baru dia membuka. Ya, tetapi kalau pada multi ataupun grande multigravida, kenapa persalinan itu bisa berjalan dengan cepat? Karena ya, kenapa? Ada yang ingin ditanyakan? Oh, nggak ada. Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Nah, kalau pada multi dan grande multi, anak lebih dari 2 atau grande multi lebih dari 4, ya. Kenapa cenderung itu dilatasinya itu bersamaan sehingga lebih cepat, ya. Nah, ini pada kala satu persalinan ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten itu dimulai dari awal kontraksi hingga pembukaan mendekati 4, ya, mendekati 4 loh ya. Kontraksi mulai teratur tetapi lamanya masih 20-30 detik dan biasanya tidak terlalu mules sehingga ibunya masih terasa nyaman. Ya, masih bisa jalan-jalan, kecuali kalau sudah pecah ketubannya ya, tapi kalau belum pecah ketuban, pembukaan 1, 2, 3, nah itu ibunya masih bisa tersenyum bahagia ya. Tapi kalau sudah memasuki fase aktif, kontraksinya di atas 3 kali dalam 10 menit. Jadi kontraksi akan lebih sering, lebih kuat, lebih teratur lagi ya, itu pada fase aktif. Lamanya kontraksi kurang lebih 40 detik atau lebih dan mules ya. Rasanya seperti orang mau BAB tetapi entah berpuluh-puluh kali lipatnya kali ya. Mules banget ya. Pembukaan 4 cm hingga lengkap maksud lengkap itu istilahnya pembukaan 10 ya. Pembukaan 10 cm yang di sana serviks itu sudah tidak teraba lagi, yang teraba hanya full bagian terdahulu janin itu bisa kepala, bisa bokong kalau susah ya. Nah, penurunan bagian terbawah janin. Penurunan bagian terbawah janin itu apa ya, bisa kalau kepala berarti ubun-ubun kecil, kemudian kalau bokong bagian terbawah janin itu sakrum ya, dan lain sebagainya. Persiapan
Persiapan ruang bersalin dan asuhan bayi baru lahir. Ya, ruang bersalin dan asuhan bayi baru lahir, perlengkapan bahan dan obat esensial. Artinya bahwa ruang bersalin dan asuhan bayi baru lahir itu dilihat ruang bersalinnya itu bagaimana, nyaman atau tidak. Ya, sekarang sudah boleh ruang bersalin itu diberikan AC. Ya, boleh. Tetapi diingat kalau nanti pada saat bayinya akan lahir ya sudah ibunya sudah pembukaan lengkap, jadi AC itu harus dimatikan. Karena apa? Begitu bayi lahir, di dalam ruangan itu harus sudah hangat ya untuk pencegahan hipotermi pada bayi. Asuhan bayi baru lahir ya, mulai dari bagaimana kita melihat atau pemeriksaan bayi baru lahir sesaat setelah lahir sampai dengan bagaimana cara kita untuk menangani bayi saat untuk pencegahan hipotermi, pencegahan kehilangan panas ya. Itu kemudian bagaimana cara kita membersihkan sampai dengan cara kita memandikan 6 jam setelah lahir ya. Jadi bayi sekarang tidak boleh langsung dimandikan, harus menunggu 6 jam setelah lahir baru boleh dimandikan ya. Perlengkapan bahan dan obat esensial, perlengkapan pada saat persalinan termasuk alat ya, alat bersalin, partu set, heading set, kemudian untuk bayi juga ya termasuk obat-obat esensial, uterotonika, oksitosin, methenkin, misoprostol, cairan infus kalau diperlukan untuk bayinya imunisasi hepatitis B 0 untuk HB0 ya, pitka, salep mata boleh ya, dan segala macam bahan yang diperlukan untuk mengeringkan bayi sampai dengan ibu dan bayi itu bisa melalui persalinan dengan baik dan selamat ya. Nah, rujukan apabila diperlukan bakso kuda ya, mulai dari bidannya ya, bidan, alat, kendaraan, sampai dengan apabila pasien itu memerlukan donor darah ya, maka harus disiapkan siapa nanti yang akan mendonorkan darahnya, siapa yang golongan darahnya di antara keluarganya itu sama dengan si pasien ya, itu sampai dengan seperti itu. Sayang ibu dalam kala satu itu kita bisa memberikan sentuhan, kemudian bagaimana cara kita untuk membantu ibu mengurangi rasa sakit, mengajarkan ibu bagaimana teknik relaksasi yang benar. Dengan teknik relaksasi maka ibu akan mengurangi rasa sakit saat kontraksi ya, termasuk oleh orang terdekat yang diperlukan. Nah, ini beberapa contoh asuhan sayang ibu, yaitu memberi dukungan emosional, bisa dengan memberikan informasi setelah kita melakukan pemeriksaan ya. Jadi kita melakukan ya, bagus ya, ibu harus semangat ya. Kemudian hasilnya sekarang adalah sudah pembukaan 5 ya, memang akan terasa sakit, tetapi rasa sakit itu karena adanya kontraksi. Dengan adanya kontraksi maka diharapkan nanti persalinan bisa berjalan dengan baik, normal, dan bisa melahirkan secara normal ya. Jadi diberikan suatu dukungan emosional bahwa ibu itu bisa, bahwa ibu itu mampu untuk bayinya ke kiri, vena cava inferior ya, vena yang paling dari maka dari itu ibu bisa kering
ibu harus miring ke kiri terus. Hei.